Dinikahi Mafia Tampan bab 34. Morning, jawab Ima kikuk. Ia tidak nyaman karena orang itu tidak mengucapkan salam. Namun melihat dari penampilannya, Ima dapat memaklumi bahwa wanita itu mungkin non-muslim. Ia mengangguk sambil menatap stafnya. Artinya, ia mengizinkan orang itu untuk masuk. Ada yang bisa saya bantu? Tanya Ima. Ia lupa bahwa dirinya pernah bertemu dengan Amber. Sehingga ketika melihat Amber, reaksinya biasa saja. Hai, perkenalkan namaku Amber. Aku tahu kamu dari Nick, ucap Amber sambil mengulurkan tangannya ke arah Ima. Ia terlihat begitu ramah. Oh, saya Ima. Kalau boleh tahu ada perlu apa ya? Tanya Ima lagi. Ia masih belum paham apa tujuan Amber datang ke sana. Aku cuma mau beli beberapa pakaian. Tapi berhubung toko ini milik istri dari temanku, jadi aku menemui kamu untuk menyapa, ucap Amber sambil tersenyum. Terima kasih atas kunjungannya. Jika ada yang perlu dibantu, bisa minta tolong ke staf saya yang ada di luar, jawab Ima. Ia pun ramah karena sikap Amber tidak terlalu mencurigakan. Of course. Anyway, ternyata istri Nick cantik ya. Pantas saja sekarang dia sibuk dengan istrinya, sampai selalu pulang lebih awal. Padahal biasanya dia sibuk dengan pekerjaannya, ucap Amber. Ia sengaja memberi clue pada Ima agar wanita itu curiga. Ima tersenyum. Ia tidak tahu harus senang atau merasa risih. Sebab ucapan Amber barusan seolah mengatakan bahwa Amber mengetahui kegiatan Nick. Mungkin karena memang sedang tidak sibuk di kantor, jawab Ima. Mungkin, tapi baguslah. Siapa tahu dengan begitu, kalian bisa cepat punya momongan kan? Ujar Amber. Ia memancing Ima karena ingin tahu sejauh mana hubungan mereka. Amin. Masalah itu yang penting kami sudah berusaha. Diberinya kapan biar Allah yang mengatur, jawab Ima. Mendengar jawaban Ima, hati Amber terasa sakit. Karena artinya mereka memang sudah melakukan hubungan suami istri. Sebenarnya Amber masih ingin mengorek informasi dari Ima. Namun jika ia bertanya terlalu banyak, khawatir Ima akan curiga. Kamu memang wanita baik. Tidak heran Nick jatuh cinta sama kamu, ucap Amber sambil tersenyum getir. Ima hanya tersenyum. Oke, aku rasa sudah cukup. Kapan-kapan aku datang ke sini lagi boleh kan? Tanya Amber. Ia tidak ingin lebih sakit hati lagi, sehingga Amber memilih untuk pergi. Boleh, jawab Ima kikuk. Sebenarnya ia tidak nyaman, namun Ima tidak mungkin melarang Amber untuk menemuinya lagi. Sebab bagaimanapun Amber adalah tamu yang harus dihormati. Ya sudah, aku pamit dulu. Sampai bertemu lagi. Salam buat Nick, ucap Amber, kemudian ia berdiri dan meninggalkan tempat itu. Ima memperhatikan Amber. Siapa wanita itu? Sikapnya agak aneh, gumam Ima. Namun ia tidak mau suuzon. Siang hari seperti janjinya Nick mengajak Ima makan siang. Ia lebih baik harus pergi jauh menjemput Ima daripada istrinya itu makan bersama Adam. Padahal sebenarnya Ima dan Adam makan masing-masing. Assalamualaikum, ucap Ima saat memasuki mobil Nick. Waalaikumsalam, jawab Nick. Mau makan di mana? Tanya pria itu. Ia belum tahu apa yang telah Ima alami, sehingga Nick masih bisa bersikap santai. Aku lagi pengen makan bebek goreng deh mas. Kamu suka bebek gak? Tanya Ima. Ia belum menunjukkan bahwa ada sesuatu yang mengganggu dirinya. Boleh. Kamu ada rekomendasi tempat makan bebek yang enak? Nick balik bertanya. Ada. Ayo nanti aku arahin. Ajak Ima. Nick pun melajukan mobilnya menuju ke tempat yang dimaksud oleh Ima. Nick yang terbiasa makan masakan western itu tidak begitu hafal resto khas Indonesia yang ada di sana.
Tibanya di restoran, mereka berdua masuk dan Ima memesankan 2 menu untuk mereka. Sebab Nick tidak tahu menu apa yang enak di sana. Sebelumnya kamu pernah makan bebek gak? Tanya Ima. Saat pelayan sudah pergi. Ia khawatir suaminya yang lama tinggal di luar negeri itu tidak terbiasa makan bebek. Pernah lah, aku kan orang Indonesia. Tapi emang udah lama sih aku gak makan bebek. Hehehe. Jawab Nick bangga. Ia tidak ingin dianggap melupakan tanah kelahirannya. Sudah kuduga, ucap Ima sambil tersenyum. Tapi kamu suka pedes gak sih? Tanya Ima lagi. Ia penasaran bagaimana selera makan suaminya itu. Enggak terlalu, tapi masih bisa makan pedas. Mungkin karena di luar gak biasa makan pedas, jadi level pedasku masih rendah. Jawab Nick. Semoga yang ini cocok deh sama selera pedas kamu, ucap Ima. Ia tidak yakin Nick bisa menerima rasa pedas dari sambalnya. Beberapa saat kemudian pesanan mereka pun datang. Pelayan menyuguhkannya, kemudian Nick dan Ima langsung menikmatinya. Oh iya, tadi Mas sudah sholat belum? Tanya Ima. Ia selalu mengingatkan hal itu pada suaminya. Udah kok, tadi aku sholat di musola kantor, jawab Nick. Padahal di kantornya tidak ada musola. Mulai besok aku harus membuat musola di kantor, batin Nick. Ia khawatir istrinya sidak ke kantor. Oh, syukurlah, jadi makannya bisa santai, jawab Ima. Seperti biasa, ia percaya begitu saja pada suaminya. Iya dong, mau makan sama istri masa harus buru-buru, sahut Nick. Kemudian mereka melanjutkan makannya. Gimana? Terlalu pedes gak? Tanya Ima. Lumayan, tapi aku masih bisa menerima rasanya, jawab Nick. Syukurlah kalau begitu, ujar Ima. Saat sedang makan, Ima mendadak ingat pada Amber. Oh iya mas, tadi ada teman mas datang ke toko aku, ucap Ima. Siapa? Alvin. Tebak Nick. Ia masih terlihat santai. Padahal ia kesal jika memang Alvin yang datang. Bukan, namanya Amber, jawab Ima. Dek. Nick langsung tersedak. Wajahnya yang putih itu terlihat merah padam. Bahkan telinganya pun merah. Ima langsung mengambilkan air mineral untuk suaminya. Kemudian memberikannya pada Nick. Astagfirullah, pelan-pelan mas, ucap Ima sambil mengusap punggung Nick. Nick mengatur nafas. Tersedak saat makan sambal tentu saja tidak nyaman. Tenggorokan hidung dan telinganya terasa begitu panas. Ah, fuck, batin Nick mengumpat. Are you okay, mas? Tanya Ima. Ia jadi khawatir karena Nick terdiam untuk beberapa saat. Nick mengangguk. Ia belum bisa menjawab Ima karena rasanya masih begitu panas dan perih. Namun sebenarnya ia penasaran untuk apa Amber datang ke sana. Nick pun minum sekali lagi agar tenggorokannya lebih sejuk. Napasnya terdengar begitu berat. Mau apa dia datang ke sana? Lalu bagaimana dia bisa mengetahui toko Ima? Batin Nick. Duh, kok sampai seperti ini? Aku jadi merasa bersalah. Gumam Ima pelan. Setelah merasa nyaman, Nick pun bicara pada Ima. Tadi kamu bilang Amber datang ke tokomu. Mau apa dia ke sana? Tanya Nick. Hatinya sangat was-was. Ia yakin Amber memiliki niat yang kurang baik pada Ima. Sambung.